Bapa kami yang bertahta di surga, senantiasa kami percaya hanya kepadamu kekuatan yang dahsyat dan besar itu. Kami mengalami padang gurun yang dahsyat tahun ini Tuhan. Kami tidak tahu harus berbuat apa tanpa Engkau. Tapi setiap sisi masalah problema hidup kami pasrahkan hanya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kelegaan, kekuatan, pemeliharaan, dan berkat atas apapun yang kami terima dalam hidup ini, atas segala cobaan dan ujian yang kami lalui setiap hari. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah jauh dari kami. Dan dalam puji-pujian, doa, serta penyembahan kami sepenuhnya mempercayakan hidup kami kepadamu. Tuhan, ada banyak persoalan yang setiap hari kami harus hadapi. Tak henti-hentinya kami selalu mencari Engkau. Dalam semua kepasrahan diri, taat dan sujud kepadamu, mencari sungguh-sungguh kepadamu, dekat kepadamu. Tak ada lain yang tempat kami cari semua hal itu Tuhan, karena ada roh-Mu yang tetap bertiup di dalam kami. Ada nafas ini yang selalu masih ada dan terus ada. Jika kami diperkenankan untuk menikmati kehidupan setiap hari, kami boleh bersyukur atas segala hal, baik sakit, penyakit, kelaparan, kekurangan, kemiskinan, dan juga semua hal. Kami akan dapat menanggung segala perkara itu karena ada Engkau. Jika kami bukan manusia yang mencintai Tuhan, mungkin kami akan menjadi orang-orang yang terjatuh, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi kami akan terus kuat dan punya pengharapan yang kuat dalam Engkau. Itulah sebabnya sebagai manusia secara pribadi, lepas pribadi, kami akan tetap mencari Engkau selamanya, dan mempercayakan sepenuhnya keberadaan hidup kami kepadamu. Dan kami tak henti-hentinya selalu bermazmur, memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu atas semua keadaan yang terjadi di muka bumi, atas demi pribadi-pribadi yang terjadi setiap hari. Kami sama sebagai manusia punya masalah dan problema masing-masing. Kami punya hal yang tidak bisa kami ceritakan kepada siapapun. Dalam semua masalah kehidupan yang beragam ini, ada banyak juga persoalan dan masalah. Dan tidak henti-hentinya kami selalu bersyukur atas semua itu. Semakin kami ditempa masalah dan problema, semakin lebih dekat lagi kami kepadamu. Itulah sesungguhnya keyakinan kami, bahwa sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kami setiap hari hanya mencari Engkau. Dan itu satu-satunya pengharapan kami, yaitu nama Yesus, yang selalu akan meneguhkan iman dan percaya kami dalam segala keadaan. Engkau menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang sakit, asalkan mau benar-benar tulus dan beriman serta bertobat. Asalkan benar-benar tulus melepaskan pengampunan dan juga kasih sayang kepada Tuhan dan sesama. Melepaskan pengampunan dalam artian di mana semua orang bersalah kepada kami ampuni. Kami mendoakan, bahkan kami sendiri bertobat dari semua perbuatan jahat kami. Jika ada salah tutur kata, mulut, bibir, telinga, bahkan perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami, ampunilah ya Tuhan. Kami mengakui semua itu kehadapan-Mu, membawa doa-doa kami untuk pertobatan kami setiap hari, setiap detik. Kami memang tidak bisa melakukan apa-apa di dunia ini tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong orang yang kesusahan. Jika saat ini kami sama-sama mengalami padang gurun yang luar biasa terjadi, yaitu suatu banyak masalah yang terjadi dalam pembalikan keadaan di dunia ini yang menyeluruh, sehingga kami hanya berpaut kepadamu. Tuhan Yesuslah satu-satunya pengharapan kami. Air mata, kepahitan, hati yang menjerit dalam segala keadaan dunia yang tidak menentu saat ini, bahkan berefek kepada semua aspek kehidupan kami, terutama dalam masalah hal-hal yang mendatangkan kepahitan hidup yang kami alami. Setiap hari kami tetap pasrah dan mencari jalan keluar hanya dalam hikmat yang Kau berikan. Setiap hari kami mau hidup dalam hikmat-Mu, karena hikmat adalah kebenaran yang hakiki yang tidak bisa diambil oleh manusia di dunia ini. Manusia yang hanya bisa menciptakan kerusuhan, kemarahan, sakit, penyakit, ataupun apapun itu Tuhan. Sakit yang paling dalam adalah sakit hati, sakit yang tidak bisa mengampuni, sakit yang tidak mau melepaskan pengampunan, sakit yang tidak mau bertobat. Itulah sesungguhnya penyakit manusia di dunia ini. Sering cepat marah, sering egois, tanpa mau semua orang itu bertobat. Seharusnya dari dalam diri sendiri berkaca dulu, datang kepada Tuhan setiap hari. Karena itu Tuhan, aku tidak peduli lagi dunia atau apapun itu. Yang penting aku tetap taat dan
tunduk pada kehendak-Mu, yaitu aku akan tetap setia dalam segala penderitaan hidup di dunia ini, memikul salibku, dan aku tidak bisa mengampuni jika Tuhan tidak mengampuni aku. Tetapi karena Tuhan telah melepaskan pengampunan itu dalam karya di salib dan darah-Mu yang mencucikan aku, sehingga aku boleh melakukan itu kepada siapapun yang menyakiti aku. Tetapi dalam banyak hal aku juga belajar dari semua pelajaran hidup bahwa sesungguhnya yang dicari manusia itu adalah Tuhan. Uang tidak bisa menyelamatkan, ekonomi yang paling kaya sekalipun tidak bisa menyelamatkan, harta terbesar tidak bisa menyelamatkan, tetapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang adalah Tuhan sendiri. Itulah kekuatan terbesar kami. Apapun yang kami miliki, tetaplah kami mencari wajah-Mu, kami mencari pertolongan-Mu. Kekuatan yang besar dan berkat yang besar itu hanya dari-Mu. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore ini terambil dari Mazmur 34 ayat 1 hingga 23 dengan perikop dalam perlindungan Tuhan yang berbunyi demikian. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala gentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup dan yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan lepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang benci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman, memelihara serta melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Raja Israel, Allah yang perkasa, yang maha kuat, maha perkasa. Dalam segala lini kehidupan kami selalu percaya kepadamu, satu-satunya penolong, memberi kekuatan dan kelegaan. Setiap apapun yang kami alami setiap hari, tetaplah kami akan diam diri di hadapanmu, bersujud memuji menyembah Engkau, karena satu-satunya yang kami cari adalah wajah-Mu, mencari pertolongan-Mu, bukan kepada hamba-hamba dunia ini, bukan kepada harta benda dunia ini yang tidak kekal, tapi satu-satunya yang kami pegang adalah firman-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, yang menyelamatkan hati dan jiwa kami, serta kemana kami akan menuju kelak. Itulah satu-satunya pengharapan kami Bapa, dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari jelang sore ini atau sudah sore. God bless you all. Jangan lupa saudara-saudara, apapun yang kita terima, apapun kita alami, apapun yang terjadi,
Kita bertobat setiap hari, mengakui dosa-dosa kita. Kita akan terus mencari Tuhan apapun yang terjadi pada kita. Karena zaman sekarang tidak ada yang menjadikan kita bebas, lepas dari semua hal. Kita akan mengalami semua perbudakan dunia ini. Kita akan mengalami padang gurun yang besar. Kita akan mengalami banyak hal yang mengerikan. Karena ini zamannya antikristus yang sedang bekerja pada seluruh lini kehidupan kita. Tetap setia, tetap percaya pada Kristus Yesus, karena Dia akan datang membawa kita kepada kerajaannya yang kekal. Itulah yang harusnya kita cari di dunia ini. Tetapi kita jangan pernah lupa untuk memuji menyembah Dia dalam segala keadaan kita, bertobat mengakui dosa-dosa kita, tetap percaya padanya, berpasrah diri, berserah penuh pada Kristus, dan tetap setia memikul salib. Karena penderitaan yang kita hadapi sekarang ini tidaklah apa-apa dibandingkan apa yang telah Tuhan tanggung di kayu salib. Itulah sesungguhnya kemerdekaan kita sejati. Ketika kita dalam kelemahan menderita, kita miskin, kita segala hal, kita duduk diam tenang dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you all.